Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Batam TV Inspirasi Kepri. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama saya Muhammad Dio Saputra dalam program Dialog Khusus dengan tema solusi memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Batam. Telah hadir bersama saya 3 narasumber luar biasa kita. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Uli, anggota DPRD Kota Batam dari Partai Nasdem. Selamat datang Pak Likai. Selamat datang. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Mujuan Sukirno selaku Direktur ABH. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Menjelang sore gitu ya Pak. Menjelang sore. Menjelang sore. Ya. Baik, selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Yustin Juliansa, perwakilan RW 005 Tanjung Pinggir Kupang. Beliau merupakan RT Perumahan Dimension Tanjung Pinggir Kupang. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, sebagaimana kita ketahui, Batam sebagai kota yang terus maju saat ini berpotensi mengalami krisis air. Belakangan ini, keluhan ketiadaan air bersih di sebagai perumahan dan wilayah Batam seperti berita biasanya. Lantas, bagaimana mengatasi persoalan kebutuhan air masyarakat hari ini dan masa akan datang? Kita akan dengar langsung dalam dialog khusus kali ini. Baiklah, saya langsung ke Pak Likai. Pak Likai, sudah siap dengan pertanyaannya? Ya. Siap. Baik. Pak Likai, tentang air ini. Bapak telah banyak berkomunikasi termasuk dengan pimpinan salah satu stakeholder pengelola air bersih melalui telepon dan sempat viral. Ya, lalu apa Bapak sampaikan dan apa hasil pembicaraan tersebut? Ini ketika itu saya mendapat banyak pengaduan. Yang terakhir saya dapat pengaduan itu di Pulau Bulu. Pulau Bulu itu ada depan Pulau Bulan itu suatu pulau di mana di situ sudah 10 hari mati air. Dan mereka sudah hubungi call center, ke call centernya spam, ternyata tidak ada solusi. Dan di suatu pulau yang tidak ada instalasi air, di mana bisa hidup? Air sangat sulit. Sehingga ketika itu saya mentelepon Pak yang biru lama. Saya menyampaikan hal ini. Sebenarnya satu masalah kita sampaikan, memang harus cari solusi. Dan solusi ini yang kita cari bukan hanya semata kita antar air 2 tangki terus selesai. Besoknya kembali lagi, kan gitu. Ya. Ternyata kemarin itu saya tanya gitu, itu terus yang saya tanya. Dan ketika saya telepon itu, saya kira melebihi 10 kali saya beliau meminta bantu. Dan ketika itu di pulau, karena itu bukan dapil saya, tapi mereka minta saya bantu. Dan rekaman itu saya rekam kirim kepada teman saya, kebetulan satu partai. Dan saya cuma kirim ke dia bahwa beliau cari saya terus, dan ini sudah saya lakukan. Supaya ini tidak limpangan bahwa saya melakukan pekerjaan itu. Saya kirim ke dia, ternyata rekaman itu dikirimnya ke grupnya Pulau Bulu, baru tersebar kemana-mana, kayak gitu. Tapi dengan kiriman rekaman itu ada maknanya juga supaya orang semua tahu apa yang terjadi. Jangan menyatakan bahwa DPRD ini tidak bekerja sebagai wakil rakyat. Saya kira itu salah satu fungsi kami untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Baik Pak Likai, meskipun bukan dapil Bapak tetap melayani masyarakat, pengaduan masyarakat itu tadi ya Pak ya? Iya. Karena air ini merupakan kebutuhan orang banyak. Ya, seluruh masyarakat butuh air. Ya kan? Jadi saya bukan hanya dapil saya saja. Sekarang ternyata di mana-mana semua rata-rata juga call-nya ke saya. Saya pun nggak tahu kenapa. Sering saya sampaikan ke mereka bahwa kan dapil masing-masing itu punya wakilnya masing-masing. Ya. Tapi mereka tetap mencari saya, atau karena saya selama ini terlalu galak atau apa, saya nggak tahu. Ya, baik Pak Likai. Dalam dialog telepon tersebut ada menyebut nama Pak Ketua DP dan Wali Kota Batam. Apa peran Pak Ketua DP dalam persoalan air ini Pak? Saya kira sekarang spam, tapi ini kan di bawah komandonya BP. Kepala BP sekarang ini kita adalah ex officio wali kota, ex officio kepala BP. Dan air ini kan di bawah dia semua. Sebagai seorang kepala BP, seharusnya kan dia harus mengetahui ini, ya kan? Dan dia mengetahui apa kondisinya sebenarnya yang terjadi di lapangan.
ya kan? Dan mungkin dalam sebagian orang menganggap saya ini menyerang pemerintah. Padahal kalau dipandang dari sisi yang wajar saja, kita menyerang, Kita membantu loh. Ini menyelesaikan yang kuat-kuat di bawahnya. Sampai saat ini kan bawah masih ribet. ya kan? Dan peran semua harus bertanggung jawab juga, ya kan? Salah satu, kalau memang ini ya atau kembalikan atau gimana? Sejak fair dong, betul kan? Jangan kepala BP kan harus tahu itu, makanya kita sampaikan. Ini kita sampaikan ke kepala BP, ya kan? Tapi saya kira seorang kepala BP sudah pasti harus tahu dong masalah ini. Oke, baik Pak Likai, saya beralih ke Pak Justin. Pak Justin, Bapak tinggal di komplek yang berada di Tanjung Pinggir Kupang, betul? Betul. Iya, betul. Pak Justin, hampir sudah mau 5 bulan tidak normal mengenai air tersebut, benar? Atau tidak dialiri air sama sekali? Kalau dibilang untuk bermasalah itu sudah hampir 2 tahun. Oh, Kalau untuk permasalahan hanya saja untuk akhir-akhir ini memang zero, penyelesaian zero, realisasi pun zero. Jadi apa yang mau saya bicarakan? Nggak ada yang harus saya bicarakan. baik. Lalu bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan air selama ini, Pak? Nah. Belakangan ini? Satu sisi lain kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu dari air hujan. Ditambah sama ada pun bantuan air tangki itu tidak lebih dari 2 tangki. Sedangkan di posisi RT saya itu ada 300 KK. Kalau kita kalkulasikan kali 3 berarti kurang lebih sekitar 1000 warga saya yang harus saya pastikan kehidupan mereka layak dari segi hajatnya seperti itu. Tetapi ini hampir 2 tahun ini air itu mengalir, tetapi di jam 2 malam dan di jam 3 malam dan di jam 4 pagi posisi air itu sudah mati. Tidak lebih kencang daripada air hujan. Jadi untuk saat ini ya kita berharap moga-moga air hujan ini cepat datang agar air pun tidak susah kami. Mungkin itu untuk saat ini. Baik Pak Justin, lalu beberapa waktu lalu Bapak dan perangkat sudah demo atau diundang BP kawasan atas Spang. Lalu apa solusi sementara yang ditawarkan kepada warga Bapak pada saat itu? Solusi saat itu air tangki. Solusi saat itu air tangki. Jadi yang disampaikan oleh Pak Likai tadi, itu air tangki itu bukan solusi. Yang kita mau air itu tetap hidup sekalipun dia kecil. Itu yang kita mau. Bukan berarti kita pengen air itu hidup kencang, itu tidak. Karena kita tahu kapasitas sekarang warga Batam ini semakin banyak. Semakin banyak populasinya, semakin banyak. Tetapi bukan berarti dia harus mati total. Bahkan jarak antara 2 kelurahan, antara Batam Lestari dan Kelurahan Tanjung Pinggir itu dibelah dengan jalan. Tanjung Pinggir, Batam Lestari, mohon maaf, itu hidup. Tetapi tidak dengan kami. Masa ya kami hari-hari harus bayar angin, gitu loh. Bahkan ada salah satu warga saya yang pembayaran airnya itu hampir 1.300.000. Di posisi air tidak ada. Jadi inti kesimpulannya, mumpung ada orang ABH, bolehlah nanti apa permasalahannya lagi. Jadi biar kita sama-sama bisa mendengar. Baik Pak Justin, mungkin langsung saja saya ke Direktur PT ABH-nya langsung gitu ya. Oke baik Pak Muji. Pak Muji, Bapak tentu sudah mengklaster apa dan di mana saja masalah air bersih ini. Apakah sudah ada agenda tahapan menormalkan aliran air bersih kepada masyarakat Batam, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Batam, selamat sore Pak Likai dan Pak Justin. Terima kasih kita telah diundang ke B Batam untuk berkomunikasi ini. Seluruh warga Batam kita patut bersyukur bahwa hari ini pemimpin kita telah dengan segala resiko mengambil resiko, yaitu untuk satu-satunya yaitu untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air dan seisinya dikuasai oleh negara. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita telah 25 tahun pengelolaan air itu dalam masa konsesi, dan hari ini benar-benar air di Batam ini dikuasai oleh negara. Kita patut bersyukur dengan pemimpin yang ada di Kota Batam ini. Tentu saja itu atas dorongan DPR, juga atas kepemimpinan Pak Haji Muhammad Rudi sebagai Kepala BP dan Wali Kota. Sangat sulit mengambil keputusan ini, resikonya ya seperti ini karena ada peralihan.
Kemudian apa sebenarnya masalah di Kota Batam ini mengenai air, kenapa sampai hari ini belum selesai? Kan saya jawab. Yang pertama adalah bahwa di Kota Batam menambah air, jumlah air itu terakhir tahun 2008 di Muka Kuning berupa paket 30 liter per second sekitar itu, kecil sekali, dari sekitar 3000. Kemudian jaringan pipa utama sama sekali tidak pernah dibangun. Disitulah masalahnya timbul. Kemudian 5 tahun terakhir mungkin ini pemegang konsesi tidak yakin bahwa akan mendapatkan bisnis ini berikutnya, sehingga sama sekali yang namanya investasi itu menurun drastis kecuali hanya untuk hal-hal yang bersifat emergensi. Dampaknya apa? Saya tidak tahu sejarah ininya, yang penting pada saat datang seluruh pompa yang ada di Spam Batam ini tidak ada spernya, Pak. Jadi kami benar-benar berjalan dengan apa yang ada ini. Oke, itu tidak masalah, itu tantangan kita. Tapi saya ingin sampaikan bahwa yang utama dalam pengelolaan air ini, nomor 1, jumlah airnya cukup. Nomor 2, ada pompanya lagi dan spernya. Nomor 3, pipanya cukup menjangkau ke warga. Perlu saya sampaikan, kita patut bersyukur lagi. Saya selalu bersyukur itu ya, bahwa semenjak saya menginjakkan kaki pertama di Kota Batam, kami bersama-sama karyawan ABH telah mampu meningkatkan kapasitas air, Pak Li, dari 3.500 menjadi 3.850 tanpa investasi dari negara. Ya, itu kalau disetarakan dengan investasi yang sudah ada di Muka Kuning misalnya, Pak, itu setara dengan pengeluaran 130-an miliar. Telah kami lakukan dan itu telah dirasakan oleh warga sejak 1 Juni masa saya memimpin, 1 Juni sampai hari ini. Dan alhamdulillah lagi bahwa Muka Kuning 2 telah memproduksi mulai hari ini, moga-moga terus menerus, 350 liter per second. Dan hari ini telah totalnya mencapai 4.000 liter per detik. Itu persis sama dengan kebutuhan hari ini sekitar 308 sambungan, 308.000 sambungan. Ketika saya datang di sini baru 305.000 sambungan, ternyata 3 bulan sudah 308.000 lebih sambungan. Ini hanya pas dari sisi jumlah airnya. Seperti saya ceritakan tadi, yang masih kurang adalah tentu saja pompanya ini jangan sampai ada rusak sewaktu-waktu. Hari ini rusak, hari ini juga terganggu karena belum ada pompa itu. Yang kedua, jaringan. Jaringan yang tidak pernah dibangun, maka meskipun ada airnya, kalau tekanannya cuma segitu, maka saudara-saudara kita yang ada di atas, ada bukit sedikit aja, nggak bisa dapat air. Inilah yang sedang kami sudah petakan, dan tentu saja kita cari solusinya. Tadi ya, tambah air, perbaiki pompa, tambah pipa ke jalur ke rumah tangga dan ke pelanggan. Mungkin ada yang bertanya, Pak Li, pasti saya nggak sabar ini. Kenapa sih Mujiaman 3 bulan di sini belum menghasilkan apa-apa? Tadi saya sampaikan, saya sudah menghasilkan 350 LPS setara dengan 150 miliar kalau investasi, belum lagi pendistribusiannya. Saya berani ngomong di sini bahwa kontribusi itu lebih dari 200 miliar. Karena termasuk mendistribusikan, termasuk menagih dan merawat tambahan 350 itu. Jadi itu, yang pasti akan bertanya tadi, kenapa kok belum selesai? Saya sampaikan ya, bahwa dari masa konsesi yang seluruh tanggung jawabnya ada di pihak pengelola, Batam ini satu-satunya sekarang yang sedang bekerja sama seperti PKS dengan swasta seperti ini, Pak Li. Sehingga kita masih saling belajar. Apa tujuannya belajar? Itu menyangkut belanja uang negara. Ya, saya ulangi. Ini membangun air ini menyangkut belanja uang negara.
saya terutama di sini, Pak Rudi juga sebagai Kepala BP dan seluruh stafnya semuanya pengen selamat. Ya, pengen selamat. Berita baiknya adalah 1 September kemarin berarti hampir pas 3 bulan. Saya di sini pas 3 bulan karena 1 Juni ini 1 September pas 3 bulan kami menyepakati prosedur ini dan sudah kita review bersama-sama. Sekarang tinggal belanjanya. Saya kira itu yang menjadi masalah dan sudah kami selesaikan tahap itu. Kita tunggu proses berikutnya. Itu, Pak. Ya, baik. Pak Li, Pak Muji, dan Pak Yuspin akan kita lanjutkan perbincangan kita yang luar biasa pada sore hari ini setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami usai jeda pariwara, kami segera kembali sesaat lagi. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit ke Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi.
Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dengan tema Solusi Memenuhi Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Kota Batam. Pemirsa, daftar tunggu di Dulopar untuk pemasangan air mencapai ribuan. Sementara itu PT ABH sebagai pengelola air sepertinya gamang dan kurang darah mengatasi persoalan distribusi air ini. Masih bersama Pak Muji. Pak Muji, lalu bagaimana rencana mengatasi penyambungan baru air bersih yang daftar tunggunya mencapai ribuan? Atau dengan kata lain, permohonan penyambungan aliran air bersih oleh developer untuk rumah baru, gitu. Masyarakat Kota Batam dan para pengembang, yang pertama kita kelompokkan menjadi beberapa tingkatan ya. Yang pertama adalah pengembang yang tergolong asosiasi. Maka sejak dulu sudah tidak ada masalah. Karena prosedur segala macam sudah baku, proses survei dan anggota yang kesulitan mengajukan sambungan, tentu silahkan menghubungi saya. Saya pastikan akan saya bantu dan saya selesaikan. Tolong nanti minta nomor telepon ke TV Batam. Yang kedua adalah pihak perorangan, ya. Perorangan di kampung-kampung tertentu ternyata mereka dibangun oleh investor yang sudah puluhan tahun berada di Batam dan mereka telah menanam uangnya dalam bentuk pipa. Ini sudah sehingga pada saat hari ini pipa masih diakui oleh investor, sehingga masyarakat tertentu masih harus mengembalikan uangnya investor sebesar 5 juta, 6 juta, 7 juta, dan itu saya tidak tahu. Namun itu pastinya bisa diselesaikan. Saya sudah pernah menyelesaikan hal ini di kota lain dan itu bisa. Pada prinsipnya negara hadir untuk mengatasi ini. Oke, yang ketiga, ya, yang ini tadi 6.000, 7.000, saya pokoknya itu sudah diatasi, pasti saya pasang. Saya ikut aturan negara, suruh bayar berapa mereka, bukan pada di kami. Kami hanya menjalankan tugas, ya. 7 juta, misalkan negara bilang dipotong, dibiayai oleh negara, dibiayai oleh spam, kita tinggal laksanakan. Jelas itu. Yang ketiga, ada satu lagi adalah pengembang-pengembang yang kita sebut mengikuti perkalama, ya. Dulu sudah terlanjur mengadakan kerjasama, dia sudah dapat, saya tidak tahu ceritanya, ya, intinya itu juga sudah kami carikan solusi agar segera bersama-sama atau sendiri-sendiri menghubungi kami bahwa untuk pengembang-pengembang yang tidak tergabung dalam asosiasi sudah kami berikan jalan keluar. Kalau masih ada yang punya masalah, boleh juga tanya nomor teleponnya ke Batam TV, ya. Jadi ada 3 ya, 1 asosiasi, 2 lagi non asosiasi, 3 lagi investor lama. Terima kasih. Iya. Oke, baik Pak Muji. Berarti kalau misalnya masih ada masalah, boleh langsung kontak Pak Muji? Boleh. Ya, baik. Oke, saya beralih ke Pak Likai. Pak Likai, kalau tadi kata Pak Muji, misalnya masih ada masalah, boleh kontak langsung Pak Muji nih. Pak Likai, apakah lembaga dewan secara resmi
pernah mengundang perusahaan-perusahaan pengelola air ini, dalam hal ini PT ABH, untuk diminta solusinya. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah produksi dan distribusi air bersih ini? Begini, apa yang disampaikan Pak Muji sebagai seorang wakil rakyat, saya paham dan saya terima. Dan sampai saat ini kita lihat, memang jelas bahwa 3 bulan terakhir Pak Muji ada di sini yang menggantikan posisi Pak Sutedi jauh lebih bagus daripada kemarin. Tapi dikatakan signifikan tidak juga. Ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa masyarakat tidak mau tahu air ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sumber daya air ini harus dinikmati dan dikembalikan kepada negara. Betul. Rakyat tidak mau tahu itu. Selagi bisa rakyat merasa nyaman punya air, mereka merasa nyaman. Bayar mungkin mahal sedikit nggak apa-apa. Daripada beli air galon 10.000, gitu, sampai borong habis. Sekarang permasalahan saya perlu saya sampaikan kepada Pak Muji. Mungkin Pak Muji masih baru di Batam 3 bulan. Saya sudah 39 tahun di Batam dari tahun 18. Jadi saya lebih tahu posisi di Batam ini. Saya 84 awal sudah di Batam. Posisi sekarang Batam ini samburadul. Ya kan? Semua kacau balau. Masyarakat mana tahu dia mau konsensi ke siapa saja, ke siapa kita nggak tahu. Ketika pertamanya ATB serahkan ke Moya, ketika itu diberi waktu 6 bulan untuk konsesi apalah semua dilakukan. Tapi sampai saat ini sudah mau masuk 4 tahun. Betul. Batam kita akui Pak Muji makin hari makin parah. Contoh hari ini ada lagi pecah di Muka Kuning katanya. Pecah. Jadi alasan yang ini terus yang muncul. Ya kan? Gimana suatu daerah itu, Pak? Mohon maaf, apakah seorang dirut Moya harus menguasai semua? Saya kira enggak. Kenapa semua tadi disampaikan ke Pak Muji bahwa ini semua harus serahkan ke telepon Pak Muji? Artinya apa? Bawahannya tidak bekerja. Ya kan? Kalau bawahnya bekerja tinggal pesan si A, ini B, C, selesai. Gimana bisa terjadi satu tangki air aja ketika saya telepon nggak diangkat? Jadi call center itu sama sekali nggak pernah diangkat, Pak. Jadi percuma Bapak buat call center, tapi call center itu tidak pernah melayani masyarakat, nggak pernah diangkat. Ya kan? Percuma. Dan bawahan Bapak banyak. Ketika kita telepon, paling tinggi bilang, Bapak telepon Pak Muji. Jadi gunanya bawahan ini apa? Itu kan menjadi suatu pertanyaan besar. Tadi sudah jelas disampaikan Pak Muji, ada ini hubungi Pak Muji, ada ini hubungi Pak Muji. Artinya Pak Muji hanya kerja sendiri. Dan menurut saya bahwa ini kalau selagi bawah tidak bisa bekerja, artinya apa? Ini harus dipangkas semua, diganti orang Pak Muji. Kenapa saya bilang gitu? Banyak Pak, anggota Bapak saya telepon WA dia nggak balas, diangkat sampai sama maki-maki dia. Saya tidak keberatan karena yang saya kerja itu bukan untuk saya. Rumah saya bisa katakan tidak pernah mati air karena pipa saya dari belakang. Ya, jadi kenapa bisa terjadi ini? Saya kira antara atasan sama bawahan itu harus sinkron dan harus bekerja sama. Ya, jadi kalau Pak Muji bilang hari ini ada apa-apa, saya setuju, saya sepakat. Apapun yang terjadi sekarang saya sudah tidak bisa hubungi lain lagi. Saya pasti hubungi Pak Maju. Tapi saya patut mengacungi jempol ke Pak Muji. Pasti dia telepon diangkat, WA dibalas setiap kali. Ya, saya kira belum pernah Pak Muji itu tidak mengangkat telepon saya, membalas telepon. Tapi masalah kita tinggal sampai ke warga, Pak. Bapak hubungi aja ke call center, tapi tidak dilayani. Contoh pagi tadi, di mana terjadi salah seorang dokter di rumah aja semua, rumah elit, tapi tidak punya air sudah 10 hari, Pak. Ini kan suatu aneh semua. Ya. Jadi Pak, umpamanya hari ini terjadi yang masalah yang paling besar, sedikit-sedikit ini pipa bocor. Gali di perlebaran jalan sehingga digali beko bocor. Seharusnya dari awal saya sudah bilang kontraktor yang memperbaiki jalan ini, apakah dulu ketika ATB itu tidak sama BP Batam membuat satu step plan, pipanya lewat mana. Ini tidak ada. Gali bocor. Yang saya pertanyakan, apakah setelah pipa ini bocor, ini tanggung jawabnya ke Moya atau ke kontraktor? Kalau selagi ke Moya, kontraktor tidak diberikan suatu sanksi, ya gitu-gitu aja. Dan lebih diperparah ketika dia bocor ini pipa, sudah tahu warga di situ pasti tidak mengalir air. Bukan difokus air tangkinya ke sana, enggak. Contoh akhir bulan kemarin, baru minggu kemarin, semua mati kan? Betul. Kebetulan rumah saya tak mati, sampai saya pesan air tangki, telepon tak ada airnya, saya beli galon, pakai backup, saya antar per rumah. Sampai terlalu berat sekarang mau backup saya masih rusak di bengkel. Ini yang terjadi Pak, ya kan? Jadi saya mengharapkan Moya ketika airnya mati ABH ini, gimana solusi untuk membantu masyarakat?
Ya, sampai saat ini apa yang disampaikan ke Pak Muji, ya kita terima. Tetapi ada satu hal yang kita harus ketahui. Apakah ini berkelanjutan sampai kapan? Kan Pak Muji belum jawab ke situ. Apakah ini berterus 1 bulan, 2 bulan, 10 tahun, 20 tahun? Kan rakyat ingin tahu, masyarakat ingin tahu, Pak. Betul kan? Boleh Bapak mengklaim bahwa sekarang sudah debit air sudah 4.000 liter per detik. Ya betul, tetapi masyarakat masih tidak bisa menikmati air bersih. Dan kapan ini bisa selesai? Saya dulu Pak datang ke Batam tahun 84 sampai tahun 90. Air sampai terakhir, maaf berkata lah, sampai sebelum dipegang Moya sama ABH itu masih bisa sampai di tower. Sampai ke lantai 5 masih tenang-tenang, Pak. Sekarang ya kan? Dan saya kalau katakan 80% Moya itu karyawan Moya adalah berasal dari ATB. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini sabotase? Ya kan, itu kan suatu pertanyaan besar juga bagi kita. Jadi pada konkretnya kita mau selesaikan masalah, Pak. Pipa ini bocor di daerah mana yang terimbas, kita cepat kirim air kasih orang. Bukan 5 hari sampai 10 hari sampai orang marah-marah, rakyat sudah jerit-jerit semua, air tangki sudah habis semua, air sediaan rumah sudah habis. Tapi tetap mau minta tangki air. Coba Pak Likai hubungi Pak Muji. Gimana bisa terjadi kayak gini? Artinya bawahan itu tidak bekerja, Pak. Ya kan? Saya akui kok selama 3 bulan Bapak di sini banyak perubahan yang kita lakukan. Dan yang saya komplain sama Bapak, rata-rata itu aja tempatnya kan. Tidak bisa diselesaikan. Jadi suatu masalah sudah saya sampaikan. Bukan kita antar tangki 5 tangki, 10 tangki hari ini. Kelanjutannya gimana? Kan gitu. Ya kan? Nah, hari ini diklaim, nanti antar setiap hari 4 tangki. Antar paling tinggi 5 hari, hilang lagi. Habis. Air dibuka, jalan mungkin agak kencang. Seminggu lagi, nggak jalan lagi. Nah, ini yang terjadi fakta di lapangan. Jadi kita sebagai wakil rakyat, ya kan? Saya ini menyampaikan apapun aspirasi rakyat. Maunya Moya harus bikin suatu pengumuman atau ini berlanjutannya sampai kapan? Ya kan? Kalau gini-gini terus, takkan bisa selesaikan masalah. Hanya saling lempar aja. Sekarang kita mau salahkan BP atau Moya? Ya kan? Apapun ceritanya, Pak, kontraktor itu harus ada supply. Ini salah satunya tiap hari WA keluar pengumuman. Tadi ada lagi pengumuman bocor dari muka kuning. Betul. Muncul lagi. Masalahnya yang bocor muka kuning, yang matinya water center. Gitu terus, Pak. Termasuk Tiban. Diperparah lagi ketika orang terjadi mati air, orang dari yang jual air tangki ini, dia harus beli Moya, mau beli air lagi ke damnya Moya. Ini kan bermaksud apa gitu loh? Seharusnya ketika orang mau beli air, cepat-cepatlah kasih. Ini tidak harus beli, kalau tidak ya kita mandi air sungai loh. Ya kan? Nah, ini suatu masalah bagi kita, Pak. Jadi pada dasarnya sebagai wakil rakyat kami mengharapkan Moya beri tengah waktu, Pak, karena bulan Oktober 2022 ketika itu Sutedi sudah menyatakan bahwa ini akan siap karena lagi pasang pipa baru, ini akan selesai semua pada bulan Juni sampai Juli. Ini sudah masuk September. Ada penyelesaian? Nggak ada, Pak. Hari ini semua masih, saya pagi tadi masih WA Pak Puji juga, mati air juga. Kan gitu. Dan air itu seperti Bapak, mungkin tidak terlalu laju, tapi janganlah sampai mati. Slow, netes orang udah mengalir aja, orang udah puas, kan? Betul kan? Betul. Ini kan tidak jadi, Pak. Jadi hanya itu terus, yang kita komplain pun hanya daerah itu terus, Pak. Nah, itu menjadi masalah. Jadi solusi yang terbaik Bapak tinggal nyampaikan bahwa ini sebenarnya kapan bisa selesaikan masalah ini. Betul. Yang katanya kita kota baru, hujan banjir, tapi ternyata rakyat tidak bisa menikmati air. Kan gitu. Saya kira itu, Pak. Ya, baik. Pak Likai, saya ingin mendengarkan pendapat Bapak kembali mengenai sepertinya persoalan utamanya itu bukan sumber air, tetapi kapasitas WTP yang perlu ditambah dan fasilitas atau sarana untuk mendistribusikan airnya. Ini butuh modal besar. Apakah PT ABH tidak punya modal dalam jangka pendek untuk itu, Pak? Jadi ini urusannya tadi sudah disampaikan ke ini. BP adalah di bawah Komisi 6 DPR RI. Seharusnya ini kan sudah jauh-jauh hari sudah disampaikan. Ini sudah masuk 4 tahun. Ketika konsekuensinya dari ATB diambil Moya, sudah harus siap semua kan? Kalau tidak siap jangan diambil. Mau BP ambil atau siapa ambil? Benar kan? Siapa yang pegang ini? Mau dia ini mencakup hajat manusia banyak. Mau yang dipegang ini adalah konsekuensinya ke BP ataupun ke siapa saja. Yang penting rakyat bisa menikmati air bersih. Di negara lain atau di tempat lain sudah berusaha membuat air minum, bukan air bersih lagi. Tapi kita di Batam ini air bersih aja tidak mengalir. Jadi dalam hal ini saya kira, ya kan, sudah bukan masalah pipa, masalah apa lagi, masalah biaya besar.
Pak, rakyat Batam begitu banyak. Pemerintah kan sudah harus siap dari dulu. Ya kan? Apakah kita di rumah itu siapin WC dulu baru kita beol, atau kita beol dulu siapin AC? Ini ada ngomong agak itu kan? Benar kan? Jadi semua hal itu harus kita ketahui. Ketika kita BP mengambil konsekuensinya, mengambil ini, artinya mereka harus siap. Tidak bisa kita mencakupan semua daerah. Oh, ini kekurangan uang, Jadi apakah kekurangan uang ini kita bayar seperti Pak RT tadi bilang, orang 1 bulan bayar 1 juta lebih cuma dapat angin. Itu yang rugi siapa, Pak? Untung siapa? Hari ini meteran tanggal 20 belum bayar, 21 sudah datang segel, datang copot. Kan gitu. Jadi yang kita pertanyakan ini, kalau pemerintah belum siap, kenapa tidak mau kasihkan ke swasta? Betul kan? Betul. Nah, jadi hadirnya pemerintah untuk membantu masyarakat, membantu warga, atau menyusahkan warga. Kalau menyusahkan warga untuk apa? Sekarang ini jelas-jelas menyusahkan warga, Pak. Benar kan? Ya nggak, Pak? Betul. Nah, kalau tengah malam jam 2, jam 3 datang air, apa gunanya? Orang tidur semua, Pak, dengan netes-netes. Apakah kita besok tak kerja? Kan gitu. Nah, jadi satu permasalahan. Saya mengharapkan antara Moya atau BP kita tak mau tahu. Memberikan suatu kepastian kepada seluruh masyarakat Batam, kapan masalah ini bisa terselesai. Itu baru solusinya. Nah, dan jika tanggal tersebut belum selesai, apa solusinya Moya kepada masyarakat Batam dan tanggung jawabnya di mana? Ya kan? Jangan sedikit-sedikit keluarkan ini ngalirnya menjadi kecil, bahkan mati daerah ini, pipa bocor daerah ini. Satu pipa bocor bisa 4 kecamatan, Pak, yang mati air. Kan kacau, Pak. Ya kan? Jadi itu yang kita mau. Jadi ya sekali lagi saya sampaikan, oh memang ada perbedaan, ada perubahan yang sangat signifikan ketika Pak Muji yang di sini, ya kan, sama yang dulu yang Pak Sutedi, memang nggak jauh, beda sekali. Ya mungkin kalau kemarin 2019 waktu konsesi itu datang, ya Pak Muji langsung di sini, ya mungkin keadaannya lain, kan gitu, ya kan? Nah itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik Pak Lika, saya beralih ke Pak Yuspin. Pak Yuspin, kalau Pak Lika sudah sampai saat ini masih menyuarakan suara rakyat. Pak Yuspin, tadi Pak Yuspin sudah menyebutkan bahwasannya untuk air di daerah Pak Yuspin saat ini menampung air hujan gitu ya. Apakah ada juga di tangki gitu, Pak? Kalau untuk tangki saat ini, hampir semua warga kita itu mau tidak mau pasang tangki, Pak, pasang tandon. Karena kalaupun malam air itu hidup, airnya rebut-rebutan antara warga sesama warga. Karena kenapa? Satu warga ini pasti pasang mesin air. Yang disampaikan tadi, air ini ada, tetapi tidak jalan, gitu. Saat orang ini memakai pompa, yang lain tidak kebagian. Yang disalahkan siapa? Warganya. Yang disalahkan yang tetap pengembangnya. Kenapa? Pembagian airnya tidak rata. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita udah cukup bosan kali ya mendengar bahasa janji-janji dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Oh iya, akan kita perbaiki, akan kita realisasikan, akan kita benahi. Yang jadi pertanyaan kami sampai saat ini untuk warga Tiban, Kupang khususnya, itu sampai saat ini tidak ada yang namanya perbaikan pipa. Tidak ada. Nah, pertanyaan saya sama, kita di sumber air yang sama, di pipa yang sama, dan di jalur yang sama. Kenapa zaman ATB dulu air cukup kencang? Perbandingannya seperti itu. Kenapa saat air ini dipegang sama pihak ABH dan yang lain-lain, kok seperti ini? Yang disampaikan Pak Lingkai tadi, di saat kita kekurangan pembayaran air, ini kita langsung disegel. Kita tidak apa-apa bayar besar, bayar mahal sekalipun tidak apa-apa. Yang penting air itu jalan. Yang bikin kita susah itu, air tidak ada, tetapi orang tetap datang, ngitung meteran. Apa yang dihitung? Itu yang pertama. Yang ketiga tadi, itu masalah rumah ibadah juga. Rumah ibadah kami sampai saat ini itu untuk beribadah aja, kami tetap harus menggunakan air tangki. Kita tidak tahu sterilan air tangki ini dari mana. Bisa pastikan bahwa air itu bersih. Mohon maaf buat sebagai kami muslim seperti ini ya. Kami sebagai orang muslim untuk beribadah, masa kami bakal junub? Mohon maaf lagi, junub aja kami harus pakai tanah mungkin. Tidak mungkin kan? Jadi intinya yang disampaikan Pak Lingkai tadi, bisa realisasinya. Apabila tidak selesai, apa konsekuensinya? Dan apabila ini tidak ada juga penjelasan, maka mohon maaf. Mungkin saya orang pertama yang akan menggerakkan warga saya untuk turun ke jalan. Karena kenapa? Kami sudah cukup lelah sama yang namanya janji. Nah, mungkin Bapak terkena imbasnya untuk kali ini, Pak ya. Sekian lamanya akhirnya kami
bakal vokalkan itu. Jadi statement kami apabila ini tidak terrealisasi dalam bulan ini ataupun tidak ada perubahan dalam bulan ini, maka saya akan memandu warga saya untuk turun di jalan. Dan itu akan pasti saya lakukan. Terima kasih. Ya, baik Pak. Mungkin Bapak boleh jelaskan kembali apakah distribusi air tangki di RT Bapak saat ini berjalan dengan baik atau bagaimana Pak? Tidak. Hampir sama yang disampaikan Pak Lingkai tadi. Apabila kita memesan air tangki, itu akan menyambungkan. Kalau tidak bisa melalui kami, silakan hubungi CS. Nah, sedangkan permasalahan air ini sudah tahun ke tahun, bulan ke bulan. Sudah tahu tempat kami berdampak terhadap air itu. Kenapa harus kami nelpon ke CS ulang setiap hari? Macam tidak ada lagi kegiatan lain kami selain kami harus sewa ataupun meminta air tangki itu sendiri. Gitu. Sedangkan kami sudah sampaikan, tempat kami itu 300 kakak. Dan saat ini dalam usia produktif tinggi, rata-rata anak 2 dan anak 3 itu di tempat saya. Belum di tetangga saya lagi ada satu RT lagi. Warganya kurang lebih sekitar 200 kakak. Dikali 2, 400. Mau 1000 warga kami di sana. Sama di usia produktif tinggi, rata-rata punya anak 2, punya anak 3. Air tangki masuk 3 tangki, saya pastikan itu sampai kemana? Untuk cuci beras pun tidak bisa. Jadi intinya seperti ini. Mungkin saya ceritakan, mungkin saya ini sedikit banyaknya pengusaha air, tetapi air galon. Jika pihak perusahaan tidak bisa mengontrol air ini, menurut kami jangan main air besar dulu deh. Lebih baik main air galon dulu kayak saya. Lumayan untungnya 5.000 per galon. Daripada nanti bermain seperti ini, semua warga yang berdampak. Gitu. Jadi kalau memang siap, tunjukkan kesiapannya. Kalau memang tidak siap, cabut. Gitu. Kembalikan ke ATB yang lama. Perihal masalah pendanaan dan yang lain-lain itu kami sebagai warga kami tidak mau tahu. Yang jelas berapa yang kami pakai, segitu yang kami bayar. Kecuali saat air itu ngalir kami tidak bayar. Boleh. Berarti kesalahan pada kami. Apapun itu. Air yang kami pakai, seberapa banyak yang kami pakai, tetap akan kami bayar. Tidak mungkin tidak kami bayar. 3 bulan tidak kami bayar itu positif. Nah, jadi kami menuntut pulang. Gitu. Jadi semuanya fair kan? Jadi tidak ada lagi yang namanya bahasa sabotase dan titik bengeknya. Apabila ini tidak terrealisasi, maka pihak ABH akan melakukan apa? Apa konsekuensinya? Jika tidak bisa melakukan penyelesaian dalam jangka waktu dekat, maka kembalikan. Dalam artian silakan mundur, cari yang lain. Gitu. Oke. Baik Pak Yuspin. Pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri.
warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dengan tema Solusi Memenuhi Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Kota Batam. Saya kembali lagi bersama Pak Muji. Pak Muji, masih semangat Pak? Semangat. Masih siap. Pak Muji, Kepala BP Kawasan mengatakan perlu biaya besar untuk memperbaiki sistem air ini sampai menyebut angka triliunan. Bagaimana rencana distribusinya uang tersebut? Apakah sudah ada desain engineeringnya? Dan sampai kapan proyeksi pemenuhan air dari kapasitas yang baru dirancang tersebut? Ya, saya ingin mengingatkan kembali kepada warga tadi yang punya kesulitan masalah air, gangguan air, itu mohon menghubungi call center yang sudah disediakan baik di ABH maupun di BB-Spam. Nanti akan digabung dan dia akan dapat register. Register itu kalau tidak ditindaklanjuti, silahkan dikirim ke saya. Itu Pak Like juga gitu Pak, mohon warganya diberitahu bahwa dia harus register. Kalau nggak register, pusing saya nanti memforwardkan WA itu susah ya. Jadi register dulu ke sana, ke call center, hasil registernya dikirim ke saya mau membantu. Tuh. Yang kedua, tadi sama juga kepada para investor, tadi kemudian para pengembang, ya kalau semuanya diselesaikan ke KPP. Jika ada masalah, baru ke saya tuh tinggal dikirim WA-nya, sudah ada suratnya, jadi gampang untuk saya follow up. Itu penting sekali ya. Yang tadi pertanyaan dari Mas Dio, uang triliunan buat apa? Ya itu kan dalam jangka waktu beberapa tahun. Paling tidak itu dalam jangka 5 tahun ya. Itu sudah kami sebelum masuk ke BP Batam sudah melakukan survei dan sudah melakukan perencanaan dan proposal bahwa titik-titik mana yang akan kita lakukan perbaikan dengan biayanya berapa sudah ada. Dan uang itu sebenarnya juga
sebagian besar ada juga di hasil pengumpulan uang dari masyarakat. Jadi insya Allah apa yang Bapak tanyakan tadi benar yang sampaikan Pak Rudi, bahwa kalau kita lihat sebenarnya masuk akal sekali tadi. Pipa di depannya ngalir tapi ada gunung sedikit aja nggak bisa naik. Perlu itu ditambahlah tekanan ke atas, ditambahlah pipa khusus. Seperti itu. Ada Saguba misalkan, tadinya pipa 200 mm, diseret terus sampai kemana-mana, akhirnya nggak cukup. Itulah yang mau kita tambahkan. CGM juga demikian. CGM ini sebenarnya mengalir di jalan-jalan utama. Warga Batam saya selalu hadir kalau ada warga yang minta saya hadir. Nah, jadi kalau bilang CGM, saya datang ke sana ketemu Pak Yusfin ini dan saya lihat kondisinya di jalan utama ada, tapi di belakangnya nggak ada. Jadi warga itu dapat air dari tempat-tempat yang sudah ada. Di pojokan itu ada kios, dia punya, saya nggak tahu tuh, bayar bersama-sama, urunan atau gimana, tapi yang jelas itu diambil di tempat-tempat tertentu itu. Jadi kemudian kalau masih kurang, selalu kami akan kirim truk tangki ke CGM dan ke seluruh warga. Terakhir saya ingin sampaikan, kalau urusan pompa rusak, ya, urusan kurang pipa, itu selalu menjadi sehari-hari yang saya pikirkan. Namun demikian, menjaga pipa agar tidak diganggu orang, dan gangguannya sungguh sangat luar biasa. Saya sampaikan aja di ruang ini, bahwa pipa 800 ini sangat terbatas, stok dan aksesorisnya. Jika ini masih kegaruk lagi sama pekerjaan backhoe atau lainnya, maka yang paling menderita adalah warga. Mari kita jaga sama-sama. Pipa-pipa PDA, pipa-pipa spam ini, saya sampaikan bahwa stoknya tidak mudah untuk dicari. Saya menjaga juga, tetapi tentu mata saya tidak bisa ke seluruh Batam. Warga Batam harusnya ikut menjaga ini, pemerintah juga demikian, dan memastikan bahwa pipa-pipa ini dalam jangka pendek sebelum ada alat-alat yang lainnya bagus, jangan diganggu. Dan kalau ada gangguan, silahkan dinilai sendiri apa maksudnya gangguan itu, kenapa nggak bisa diatasi. Tentu ini akan sangat sulit bagi kita semuanya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, saya beralih ke Pak Likai. Pak Likai masih semangat, Pak? Semangat. Iya, masih semangat ya dengan kepalan tangannya itu. Baik, Pak Likai, Bapak wakil dari Partai Nasdem, betul Pak? Ya, Pak Wali selaku ex-official Ketua BP kawasan dari partai yang sama. Apa kesulitan komunikasi dengannya tentang solusi yang cepat dan terbuka mengatasi masalah air ini, Pak Likai? Saya kira tidak perlu harus saya sampaikan ya. Dalam Nasdem ini kan mengusung ya kan, gerakan perubahan restorasi Indonesia. Mungkin ya ada sebagian merasa saya tidak cocok sama Pak Rudi atau apa. Padahal ini bukan. Kalau pada konkretnya, ini saya membantu Nasdem dan membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Di luar orang senang tidak senang, bilang saya apa, ya terserah. Ya kan? Rakyat masyarakat Batam membutuh seorang wakil rakyat yang betul-betul bisa menyampaikan aspirasi dia rakyat atau hanya duduk manis di kantor. Ini beda lagi, betul nggak? Ya. Jadi bagi saya tidak ada masalah, dan apa komunikasi sama Pak Rudi, ya Pak Rudi pun ada beberapa tempat yang ternyata airnya tidak mengalir, Pak Rudi sudah cari likai aja, ya kan? Artinya apa? Komunikasi kami ini baik-baik saja. Ya di luar orang mau nilai apa, ya kan? Ya, saya fair-fair aja. Tapi cuma saya mengharapkan Pak, tadi yang disampaikan Pak Muji, ini di luar pertanyaan tadi Pak, disampaikan ke Pak Muji bahwa suruh masyarakat Batam untuk menjaga pipa-pipa ini. Saya kira ini suatu pertanyaan yang ada suatu statement yang agak aneh. Masyarakat hanya tahu memakai air Pak, pipa masuk ke ruang rumah dia, kalau dia bikin bocor itu tanggung jawab dia. Tapi pipa besar ini yang 800 mm ini kan di luar tanggung jawab mereka digali. Maka itu sejak awal tadi saya bilang, yang membuat pipa ini bocor ini siapa? Kontraktor atau spam atau ABH? Disebut sama kan? Kalau kontraktor sanksinya apa? Itu yang harus Bapak tekankan. Betul kan? Masyarakat nggak mungkin turun ke bawah sengaja membuat pipanya bocor, kecuali orang gila.
pun tak bisa Pak di bawah tanah pipanya Pak. Ya, jadi itu suatu hal yang Bapak tolong jelasin kenapa suruh masyarakat jaga pipa ini gitu loh. Pipa itu tertanam di bawah tanah Pak. Apakah masyarakat tak ada kerja bawa beko ke sana digali lah dia punya pipa? Kan enggak. Satu. Yang kedua, yang pertanyaan tadi yang sejak awal saya tanyakan Pak, solusi jangka panjang ini sampai kapan selesai masalah air ini? Ya kan? Bapak bilang tadi kami disampaikan moderator bahwa ini sudah sekian tahun sudah mulai sejak dulu, tapi ini sudah berjalan 4 tahun. Kalau 1T 5 tahun mungkin setiap tahun bisa 200 miliar selesai masalah ini. Tapi sekarang ini ternyata sudah masuk 4 tahun, solusinya tidak ada. Kan gitu. Ya Pak ya. Terus ada lagi hal yang Bapak sampaikan tadi, call center diregister. Permasalahannya bukan tak diregister Pak. Call center aja tidak diangkat. Gimana kita mau call center Pak? Apa gunanya call center? Tadi kan saya sudah sampaikan. Kalau Bapak tidak percaya ini bahwa call center itu tidak diangkat, Bapak bisa coba loh. Ya kan? Mungkin coba hari ini telepon, nanti besok sebentar lagi telepon udah nggak diangkat. Apalagi daerah pipa-pipa yang daerah ini daerah yang sudah terimbas nggak ada air itu pasti tidak diangkat. Jadi register kemana? Ya kan? Tadi juga saya sampaikan untuk mengantar air tangki satu aja ada hubungi Pak Muji. Jadi maksud saya kalau mau selesaikan masalah ini air tangki oke, tapi itu kan hanya untuk jangka waktu berapa lama, yang terimbas di mana, dan di bawahan Bapak, gunanya apa kalau mereka tidak bisa membantu Bapak? Maka itu tadi saya bilang, kalau 80% anak buah Bapak yang sekarang kerja di ABH ini masih orang ATB lama, seharusnya mereka masih tahu. Tapi kalau dengan sistem 4 tahun ini masih kayak gini, Bapak masuk masih kayak gini, di telepon tadi angkat, saling lempar, semua dilempar ke Bapak. Untuk apa orang ini? Mungkin ya harus diganti lah, dikocok ulang lah gitu, ya kan? Dan air ini Pak sangat penting bagi semua orang. Siap. Boleh nggak mati listrik daripada mati air loh, ya Pak, ya kan? Jadi ini suatu hal yang saya kira Bapak untuk ke depan ya Bapak pikir gimana. Tapi saya harapkan satu konkret jawaban aja dari Bapak. Ini kapan baru air Moya ini ABH ini bisa berjalan lancar sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai juga dengan kemauannya ABH, sesuai juga dengan Kepala BP dan BP Batam. Ya, kapan selesainya? Jangka pendeknya apa solusinya? Ya kan? Jangan sampai terjadi hanya minta udah jelas-jelas mati 5 hari diminta coba Bapak telepon ke Pak Muji. Dan yang permasalahannya ada berapa orang sih yang bisa tahu nomor telepon Pak Muji? Kalau cuma satu daerah itu tidak ada minta air tangki harus telepon ke Pak Muji, ya Mak berkata kepimpinan Bapak pun ada batasnya kan gitu Pak. Betul kan? Nah, kenapa bawahan ini yang sudah kayak gini Bapak masih tidak mau loadingnya? Nah, itu kan tidak mau diganti atau apa? Ada apa dalam ini Pak? Bapak sebagai pendatang baru saya kira ada loading tak ada loading saya nggak tahu. Tapi fakta di lapangan saat ini Pak Tusu tadi yang pimpin sama Bapak yang pimpin yang dihubungi juga orang ini, ya kan? Itu tidak ada robanya Pak. Sudah anggota duduk berkali-kali juga yang dibahas itu tempat itu daerahnya itu bahasnya pun di situ juga, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Di mana suatu daerah kota modern itu bisa membuat suatu hotel tutup karena tak ada air, membuat restoran seluruh Nagoya tutup karena tidak air. Apakah itu ciri khas kota modern? Kan gitu Pak. Ya kan? Ini sudah sangat aneh Pak. Bapak kemana-mana pernah nggak? Ini Nagoya sudah bulan kemarin itu kan tutup semua, baik hotel, baik restoran tutup semua. Kenapa? Tak punya air. Mau beli air galon pun tidak ada. Nah, jadi tanggung jawabnya ini sampai di mana? Terhadap pengusaha, masyarakat semua, gitu loh Pak. Ya kan? Saya kira yang pemirsa semua yang ada di Batam TV, kita hanya pingin Moya ABH ini kasih tahu kita kapan selesaikan masalah ini dan sebelum dia bisa selesaikan apa solusi terbaik bagi kita. Betul kan? Itu tujuan utama kita berdialog hari ini. Kalau hanya masih awang-awang, masih abu-abu, tidak bisa selesaikan, tidak tahu juga kapan selesaikan. Yang seperti tadi saya bilang Pak Sute di bulan Oktober menyatakan bulan Juni, Juli sudah selesai, sekarang sudah masuk September, bukan tambah baik juga, sama saja lah, tidak tambah parah pun sebaik biasanya. Apa gunanya dialog kita hari ini? Di arah hari ini kan kita mencari solusi, tapi kalau dari pihak Dirut sendiri aja tidak bisa memberi solusi, ya apa yang terjadi lah? Kita paham lah semua. Ya, saya kira gitu. Terima kasih. Baik, Pak Likai. Pak Yuspin, senyum dulu Pak Yuspin. Meskipun 2 tahun air tidak mengalir dengan lancar. Oke, baik Pak Yuspin, apa keinginan warga sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari sampai adanya solusi permanen ini Pak Yuspin? Saya rasa tidak ada solusi jangka pendek.
tetap keinginan kami air itu tetap hidup sekalipun dia tidak kuat. Nah, di situ kita udah bisa pahami ya. Karena kenapa? Saya bilang kayak gitu, pipa kami tidak bermasalah. Air itu tetap jalan, bukan tidak jalan-jalan, hanya saja di jam 2 malam dan matinya di jam 4 malam, di jam 4 pagi. Siapa yang akan menunggu air di jam segitu gitu. Jangankan untuk mandi, cuci tangan di wastafel itu air nggak naik. Jadi tidak ada bahasa jangka pendek. Kita nggak mau lagi namanya air tangki. Karena kenapa? Kita tidak bisa pastikan air itu steril. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sumber air dari mana kita pun tidak tahu. Bisa aja dia ngambil dari Temiang, kita tidak bisa pastikan itu. Kedua, sistemnya terlalu ribet. Kita harus telepon lagi ke call center. Dari call centernya juga, oh nanti tolong nomor registrasinya dan yang lain-lain. Sudah tahu dari awal bahwasanya tempat kami berdampak soal air. Dan berdampak ini bukan hari pertama, bukan. Ini sudah berkelanjutan, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi intinya tidak ada solusi jangka pendek. Maunya kami tetap air hidup sekalipun dia kecil. Apabila itu tidak terrealisasi, maka paham-pahamlah. Kami sebagai warga biasa, kami akan melakukan tindakan. Sebagai pihak pengembang pun, apabila tidak becus dan tidak bisa mengelola air ini, silakan. Terima kasih. Ya, baik, berarti kalau belum diselesaikan jadi paham-pahamlah Paham, gitu ya Pak. ya. Ya, baik. Pak Likai, Pak Muji, Pak Yuspin, terima kasih sudah hadir di Batam TV. Tidak terasa sudah 1 jam perbincangan kita pada siang hari. Tadi pertanyaan saya 2 pertanyaan belum dijawab. Boleh, silakan. Pak Muji ada tanggapan? Ya, tentu dari ketika saya datang di sini masalahnya masih banyak ya. Dan hari ini sudah saya sampaikan airnya sudah cukup 4.000 liter per detik untuk 308.000 lebih sambungan untuk tahun ini. Tentu tahun depan akan bertambah lagi kebutuhan, tapi masih ada waktu. Kita ada waktu untuk melakukan itu, menambah lagi suplainya, itu masih ada waktu. Sekarang problem utama adalah menambah jaringan, kemudian memperbaiki jaringan. Kami sudah mulai di beberapa tempat, Pak Li, kemudian juga menambah suplai air, masih ada tambahan khusus untuk di jalur Harapan yang ke tempat CGM, itu juga kita sudah tambah. Maka saya berharap dalam contoh tadi Saguba sudah kita mulai, saya tunjukkan, kita sudah melakukan MC0, kemudian di Patam Lestari juga sudah, kemudian di beberapa tempat sudah kita lakukan, moga-moga itu sudah bisa mengurangi penderitaan warga. Nanti tinggal tempat kecil-kecil memang banyak. Contoh di Bukit Harimau ya. Bukit Harimau itu ada berapa puluh rumah. Itu juga harus kita layani semuanya. Bengkong juga demikian. Tempat yang tinggi-tinggi ini tidak mungkin kita dengan istilahnya dengan trailer. Kita harus menggunakan lagi becak-becak kecil yang ngirim ke sana. Itulah yang sedang kita kerjakan. Ini kita semuanya sudah bisa menikmati air melalui perpipaan, karena undang-undangnya memang mengharapkan itu. Kita melakukan penyaluran air melalui perpipaan. Terima kasih. Ya, baik. Pak Li, sudah cukup? Ya, tadi sudah disampaikan akhir tahun, ya kan? Jadi tadi juga satu pertanyaan lagi. Solusi kalau ketika air ini terjadi lagi, yang mati air ini, dia tidak mengalir. Nah, ini solusi dari ABH ini apalagi kan gitu. Nah, itu kan belum dijawab oleh Pak Muji juga, ya kan? Kalau air tidak mengalir sudah pasti memang satu-satunya cara adalah dengan truk, tetapi untuk memastikan bahwa air itu mengalir melalui perpipaan, silahkan dimonitor pekerjaan kami. Kami sangat terbuka. Daerah ini sedang kita bangun pipa. Nanti akan saya umumkan, Pak. Saya umumkan ke Bapak di mana-mana yang sudah akan kita bangun, tahapnya sampai di mana akan segera kami umumkan. Saya kira itu. Ya, baik Pak Li, gimana? Siap. Oke, jadi semoga permasalahan air ini segera teratasi gitulah Pak ya. Karena semua orang butuh air gitu ya. Ya, baik. Pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, terima kasih Anda telah menyaksikan program dialog khusus dengan tema Solusi Memenuhi Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Kota Batam. Sampai jumpa dalam program dialog khusus dengan tema menarik lainnya. Pak Li, Pak Muji, Pak Yuspin, semoga selalu dalam penjagaan Tuhan Yang Maha Kuasa ya bersama keluarga. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Dio Saputra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari layar kaca Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Batam TV, Inspirasi Kepri.